mereka sedang. Lalu ayat 5, mereka bilang apa? Hukum Musa bilang orang seperti ini harus lempar batu. Betul? Mereka kutip hukum Musa. Kenapa mereka bilang hukum Musa? Karena kalau Tuhan Yesus membebaskan dia dengan tidak perlu dilempar batu, artinya mereka bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sudah meniadakan hukum Musa. Dan kalau dia dilempar batu, mereka bilang apa? Dia katanya kasih. Katanya kasih. Tapi kalau Tuhan Yesus lempar batu, kasih. Kalau nggak lempar batu, melanggar hukum Musa. Jadi mereka menjebak Tuhan Yesus dari sudut pandangan hukum Musa. Karena hukum Musa bilang, orang yang berzinah harus dilempari batu. Nah, kita ke Ulangan 22 ayat 21. Kalau ada orang kedapatan di rumah bapaknya, dan kedapatan dia berzinah, dia harus dilempari batu. Ini di Ulangan, ini diberikan kepada siapa? Musa. Ini diberikan kepada Musa. Jadi apa yang terjadi berikutnya? Yohanes 8. Yohanes bilang apa? Mereka bilang mereka buat ini untuk menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah meniadakan hukum Musa. Karena kita tahu orang-orang Israel dulu kan bukan main, seakan-akan lebih penting Musa daripada God Jehovah di surga, betul? Lebih penting Musa daripada pencipta semesta alam. Ingat? Oh, Musa, kita Musa. Saya nggak tahu siapa ini, betul? Di Yohanes 9. Jadi mereka sangat besar seperti membesarkan Musa. Jadi kalau Tuhan Yesus tolak Musa, ini nabi palsu. Tapi Musa punya hukum itu diberikan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus punya hukum. Dan sementara itu mereka menuduh Tuhan Yesus melanggar hukumnya. Tentu saja mereka nggak bisa temukan itu. Karena Tuhan Yesus nggak pernah melanggar hukumnya sendiri. Dan sementara mereka mau menuduh Tuhan Yesus dengan mudah-mudahan bisa menjebak Tuhan Yesus dengan jawaban yang mereka ingin untuk dengar, Tuhan Yesus jongkok dan dengan jarinya tulis di tanah. Seakan-akan dia tidak mendengar. Sekarang pertanyaannya, apa kira-kira yang Tuhan Yesus tulis di tanah? Oke. Kita lihat di Ministry of Healing, Tuhan Yesus melihat situasinya. Dengan gemetar, dengan penuh rasa malu, wanita ini sedang dituduh orang-orang ini. Oleh orang-orang yang wajah batu semua. Nggak ada kemurahan dan kepedulian kepada wanita ini. Okay? Tuhan Yesus punya spirit, okay, yang penuh dengan kemurnian, bisa lihat betapa jijiknya apa yang sedang terjadi di sini. Jijik rohani. Dan Tuhan Yesus nggak menunjukkan tanda bahwa dia mendengar pertanyaannya, dia tunduk lagi, kan? Dia tunduk dan dia tulis di debu. Ini seperti yang tadi kita baca di ayat 6 kan. Jadi Tuhan Yesus tulis tanah. Nah, apa yang dia tulis di tanah? Mengenai orang yang melacurkan diri sesuai dengan hukum Musa harus lempar batu. Matius 5 ayat 20 dikatakan, kecuali kamu punya righteousness, kecuali kamu punya glory, kecuali kamu punya penurutan hukum, lebih dari penurutan orang-orang Farisi. Nah, ini orang-orang Farisi yang sedang menuduh. Lalu dikatakan, kecuali kamu punya penurutan hukum lebih dari orang Farisi, dan kita baca tadi kan, kecuali kamu punya penurutan sempurna, perfect, complete, fulfill, the end. Karena orang Farisi punya enggak. Kecuali kamu punya penurutan hukum lebih dari orang Farisi, kamu enggak akan masuk surga. Artinya kalau saya seperti orang Farisi, sangat setia menurut hukum, hilang saya. Tahu kenapa? Karena mereka punya kesetiaan itu akan terbongkar di sini. Okay? Mereka bilang mereka nggak pernah berdosanya, akan terbongkar di sini. Waktu Tuhan Yesus tulis kan, dan ini yang Tuhan Yesus tulis. Prinsip ini dia tulis. Dia bilang, dia nggak bilang ini, tapi ini prinsip yang ditulis. Kamu pernah dengar dulu, kamu jangan berzinah. Ini prinsipnya. Oke, ini wanita berzinah harus lempar batu. 10 hukum bilang apa? Ini kan 10 hukum.
Jangan berzina. Ini 10 hukum bilang. Nah, ini yang orang Farisi bilang mereka menurut hukum. Kita nggak pernah berzina. Paling kurang kita nggak pernah kedapatan berzina lah ya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Oke, itu righteousness. Oke, orang Farisi punya righteousness, mereka bilang nggak pernah berzina. Dan oke, memang nggak pernah kedapatan juga. Oke. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa melihat kepada seorang wanita dan sudah menginginkannya, sudah berzina dalam hatinya. Okay. Kecuali kamu punya righteousness, kecuali kamu punya penurutan hukum melebihi orang Farisi yang sedang menuduh wanita berzina, kamu pun nggak akan masuk kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus tulis prinsip ini. Artinya yang Tuhan tulis apa? Hukum Musa. Tuhan Yesus tulis di tanah hukum Musa. Yang banyak orang di akhir zaman sudah pakukan di kayu salib. Betul? Artinya setelah kayu salib, boleh dong kita berzina dalam otak. Betul? Yang penting jangan tidur dengan wanita itu. Bagaimana? Apakah itu orang-orang di akhir zaman bilang, hukum Musa sudah dipakukan? Boleh dong saya berzina, yang penting nggak ada yang tahu. Cuma di otak kok. Boleh dong berzina dengan lihat-lihat gambar aja, betul? Yang penting wanitanya nggak ada. Kamu nggak pernah bisa lihat saya dengan wanita kan? Iya, tapi Tuhan lihat wanitanya di otak kamu, bagaimana? Atau pria. Artinya, kalau kamu nggak berzina di otak kamu satu kali pun, barulah kamu punya penurutan hukum fulfill, perfect, complete, the end. Kamulah yang masuk surga. Inilah prinsip yang ditulis di tanah. Jadi orang Farisi waktu mereka bilang, ayo, apakah dia perlu lempar batu? Musa bilang loh, Musa bilang, oke. Kalau Musa bilang, mari saya tulis apa yang Musa bilang. Prinsip Musa, saya tulis prinsip Musa. Kalau kamu melihat dan menginginkan, apa yang terjadi? Dan dengan tidak sabar, akan Tuhan Yesus punya seakan-akan nggak mau perhatikan dan seakan-akan nggak peduli dengan tuduhan-tuduhan itu, kan? Tiba-tiba mereka punya mata melihat Tuhan Yesus yang sedang menulis di tanah. Dan waktu mereka melihat ke tanah di mana Tuhan Yesus punya jari sedang mengukir tulisan-tulisan, langsung berdiam dirilah suara yang bukan main ributnya. Di situ Tuhan Yesus menulis mereka punya pelanggaran hukum yang Tuhan Yesus bisa baca di dalam hati mereka, di dalam seluruh kehidupan mereka. Hukum Musa. Hukum Tuhan Yesus melalui Musa. Dan dia bangkit dan dia lihat. Setelah dia tulis itu, setelah dia tulis perincian dosa yang diungkapkan pada Musa, yang menjelaskan 10 hukum. Dia bilang, oke, dia yang kamu, kalau ada yang nggak ada berdosa sini, silahkan lempar batu. Silahkan lempar batu. Lalu dia tulis lagi. Katakan, Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Musa. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Musa. Nah, kenapa hukum Musa itu bisa membuat Tuhan Yesus dibunuh? Karena paling kurang orang Roma mempercayakan orang Yahudi memberi hak untuk melakukan hukum Musa. Jadi orang Yahudi bisa tuduh dia berdosa, lalu bawa ke pengadilan Roma, lalu mereka yang menjalankan penghakiman. Artinya, kalau Tuhan Yesus bilang, saya sudah tiadakan hukum Musa, mereka bisa bilang, sedangkan Roma aja percayakan kita hukum Musa. Dan kamu tidak, artinya kamu sudah berontak terhadap hukum Musa dan berontak terhadap Roma. Sekarang kita bisa gunakan kamu, Roma, untuk menyingkirkan kamu. Tapi nggak pernah bisa. Jadi waktu Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Musa, Tuhan Yesus malahan menjelaskan hukum Musa. Tuhan Yesus malahan fulfill 10 hukum dengan memberikan perincian 10 hukum melalui hukum Musa. Artinya hukum Musa itu fungsinya untuk menjelaskan 10
hukum yang orang berdosa sudah tidak mengerti lagi, khususnya di akhir zaman, di saat Tuhan Yesus sudah mau datang di awan-awan. Penuduh-penuduh ditaklukkan di tempat semua. Langsung sekarang kelihatan jubah-jubah yang kelihatannya kudus semua. Langsung kotor. Mereka berdiri, dihakimi, kedapatan bersalah, telah melanggar hukum. Di hadapan kemurnian yang abadi. Dengan gemetar, dipenuhi dengan dosa yang nampaknya tersembunyi dari orang, tapi bukan di hadapan Tuhan, yang sudah terbuka. Mereka tunduk, dan mereka mulai berpergian satu dengan yang lain. Meninggalkan orang yang kedapatan bersinah dengan juru selamat yang sangat peduli kepada orang yang berdosa. Tuhan Yesus bangkit melihat kepada wanita. Tuhan Yesus bilang, di mana kamu punya penuduh-penuduh ini? Enggak adakah orang yang menghakimi kamu? Wanita ini bilang, enggak ada Tuhan. Kemana semua mereka? Tuhan Yesus bilang kepada dia, saya juga tidak menuduh kamu berdosa. Hah? Bukankah dia berdosa? Kok Tuhan Yesus tidak menuduh dia berdosa? Itu artinya Tuhan Yesus bilang apa? Saya sudah membaca isi hati kamu melalui roh. Kamu sudah mengakuinya dan bertobat. Sayalah yang pikul dosa kamu di kayu salib. Dengan catatan, jangan berdosa lagi. Apakah hukum Musa ini berani kita mau pakukan di kayu salib? Kalau dengan hukum Musa inilah saya bisa tahu apa itu dosa, sehingga saya nggak lakukan supaya saya tidak berdosa. Artinya orang-orang yang meniadakan hukum Musa adalah orang-orang yang nggak mau tahu bahwa mereka berdosa, sehingga mereka bisa bebas berdosa dan berpikir bahwa mereka tidak berdosa. Merekalah sadar atau nggak sadar yang memakukan 10 hukum Musa di kayu salib. Matius 9. Tuhan Yesus melewati tempat itu dan dilihat seorang yang namanya Matt, duduk di tempat pemungutan cukainya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada dia, ikut aku. Matthew bangkit dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan tibalah waktunya, waktu Tuhan Yesus sedang makan di rumah, banyak orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang dan duduk bersama-sama Tuhan Yesus dan murid-muridnya. 11 orang Farisi melihat itu. Mereka bilang kepada murid-muridnya, kenapa ini guru ini duduk dengan orang berdosa? Kenapa guru ini duduk dengan orang berdosa? Boleh dikatakan, kenapa guru ini nggak lempari batu itu wanita berzina, betul? Kenapa guru ini nggak bilang, kapok kamu penuh dengan kusta? Ini yang orang Farisi bilang. Dan kalau mereka sadar, merekalah yang harus kapok dengan dosa mereka, betul? Merekalah yang harus kapok dengan perzinahan mereka. Merekalah yang harus kapok dengan semua kebejatan mereka. Sementara mereka sedang menghakimi orang lain, dosa-dosa yang mereka sendiri lakukan, tapi nampaknya nggak ngerti dan bisa dijelaskan oleh hukum Musa. Artinya, mereka gede-gedein hukum Musa, mereka sendiri nggak ngerti hukum Musa. Jadi boleh dikatakan, mereka memakukan hukum Musa, padahal nggak ada yang dipakukan. Ini pun sebelum kayu salib. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus mendengar itu, dia bilang kepada mereka, dia yang nggak sakit, ya nggak perlu seorang yang memulihkan dia dari sakitnya kan? Tapi dia yang sakit membutuhkan orang yang bisa memulihkan dari sakitnya. Itu sebabnya saya duduk dengan mereka. Kamu nampaknya nggak sakit, makanya kamu nggak duduk dengan saya. Ayat 13.
Lalu dibilang apa? Tapi pergilah dan belajar apa artinya ini. Selanjutnya. Pergilah dan belajar apa yang saya baru bilang artinya. Kamu ngerti nggak? Dia bilang apa? Saya datang untuk kasih mercy. Bukan korban. Saya datang untuk mengampuni, bukan membinasakan. Artinya, apa gunanya kamu bilang kamu nggak butuhkan saya, tapi kamu kasih korban-korban? Apa gunanya kamu melakukan semua korban-korban seremonial itu, tapi kamu tidak membutuhkan mercy? Apa gunanya itu? Karena untuk mercy ialah untuk menurut. Kan? Untuk menurut. Untuk menurut ialah Tuhan Yesus bilang apa? Jangan berdosa lagi. Saya tidak menghakimi kamu. Saya sudah berikan kemurahan. Lalu dibilang apa? Jangan berdosa. Artinya saya datang untuk mengampuni supaya kamu jangan berdosa. Sementara kamu cetak dosa terus, makanya kamu lakukan ini sacrifices terus. Nah, mari kita lihat kutipan berikut. Oke, kita mau agak lama di sini. Karena umat Tuhan selalu melanggar 10 hukum, karena umat Tuhan selalu melanggar 10 hukum, 10 hukum diulang kembali di Sinai. Tunggu. Coba kita renungkan dulu. Kalau mereka melanggar 10 hukum, kenapa mau diberikan lagi kalau selalu mereka langgar? Kalau saya kasih air, lalu airnya dibuang, kenapa mau kasih air lagi? Tuh. Kalau saya salaman tangan, lalu dipukul tangan saya, kenapa mau salam lagi? Kalau mereka melanggar 10 hukum, kenapa mau kasih 10 hukum lagi? Tapi Tuhan Yesus bilang tadi kepada wanita kan, karena saya ada mercy, jadi waktu kamu berdosa, karena kamu berdosa, dia bilang apa? Saya mau mengampuni kamu, tapi jangan berdosa lagi. Yohanes 8:11. Jadi wanita yang kedapatan, bersinah. Pas dituduh, Tuhan bilang apa? Saya nggak mau tuduh dia, saya mau ambil dosa dia. Kalau dia mau mengakuinya. Jadi Tuhan Yesus datang untuk mengambil dosa dengan catatan orang itu mengakuinya, lalu apa? Jangan berdosa lagi. Semua orang Roma 3:23 sudah berdosa. Tuhan Yesus datang ini untuk bilang, oke, kalau kamu mengakui, berikan kepada saya, dan saya akan berikan kuasa kepada kamu untuk tidak berdosa lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang. Orang Farisi nampaknya tidak mengerti itu. Jadi karena umat Tuhan melanggar terus, hukum Tuhan diulang kembali, artinya untuk jangan berdosa lagi. Sekali lagi, hukum Tuhan dilanggar terus, itu sebabnya diberikan lagi hukum Tuhan untuk jangan dilanggar lagi. Nah, mari kita kembali ke cerita orang-orang Farisi tadi. Mari kita kembali ke cerita orang Farisi. Ini kan di sini dikatakan wanita ini kedapatan berzina, artinya dia melanggar hukum. Dia melanggar hukum. Lalu dibilang kasih tunjuk hukum Musa kan? Orang-orang Yahudi bilang, hukum Musa bilang. Padahal orang Yahudi nggak ngerti nampaknya apa hukum Musa. Kalaupun mereka mengerti, mereka nggak tahu bahwa Tuhan Yesus bukan main author daripada hukum Musanya. Jadi mereka mau jebak author daripada hukum Musanya. Ya. Artinya di sini wanita ini melanggar 10 hukum. Wanita ini melanggar 10 hukum. Dan waktu dia melanggar 10 hukum, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus kasih tunjuk ini kan. Kamu melanggar 10 hukum, lalu Tuhan Yesus kasih jelas. Supaya kamu jangan melanggar lagi. Jangan, ayat 28, jangan melanggar dalam pikiran kamu. Jadi walaupun saya tidak melakukan ayat 27, 10 hukum, bisa saja saya sedang melanggar ayat 28. Betul? Jadi orang Farisi boleh dikatakan, mereka bilang mereka tidak melanggar 10 hukum, sementara mereka sedang melanggar prinsip 10 hukum di ayat 28. Jadi bilanglah ini berlaku bagi wanita. Oke, kamu memang kedapatan berzina. Artinya kedapatan itu memang sedang melakukan perzinahan. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, jangan berdosa lagi. Ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, jangan berdosa lagi. Dia bilang apa? Jangan melanggar 10 hukum lagi.
Karena kamu sudah lebih mengerti lagi bahwa perzinahan itu sebenarnya bukan hanya tidur dengan orang lain, tapi di dalam pikiran pun kamu jangan berdosa lagi. Supaya kamu jangan dituduh lagi. Supaya kamu nggak dituduh lagi, kamu sudah tahu apa itu perzinahan. Itu sebabnya penting untuk diberikan 10 hukum, supaya saya nggak datang dan dituduh dan mau dilempari batu lagi. Karena saya melanggar dari sudut pandangan prinsip-prinsip 10 hukumnya. Nah, berdasarkan itu, kita kembali ke kutipan tadi. Okay. Karena umat Tuhan melanggar 10 hukum, hukum Tuhan diulang lagi, tapi dikasih apa? Prinsip-prinsip hukum Musa. Betul? Dengan pelanggaran diberikan 10 hukum, lalu Kristus berikan kepada Musa prinsip-prinsip yang akan menuntun kehidupan umat Tuhan setiap hari. Artinya, jangan bersinah. Dan waktu jangan bersinah diulang di Sinai, Tuhan Yesus berikan kepada Musa, make sure mereka mengerti. Jangan bersinah artinya jangan bersinah dalam pikiran kamu. Itu hukum Musa. Dan ini yang diberikan kepada Musa namanya statutes. Statutes. Yang diberikan kepada Musa adalah statutes. Artinya 10 hukum diberikan dengan statutes, dan statutes ini mengklarifikasi apa itu 10 hukum, sehingga saya bukan hanya nggak tidur dengan yang bukan istri saya, tapi di dalam pikiran saya pun tidak menginginkan istri orang lain. Itu hukum Musa. Ini namanya statutes yang diberikan bersama-sama dengan 10 hukum. Bedanya 10 hukum diucapkan Tuhan, hukum Musa diberikan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa tulis, lalu dia bacakan kepada umat Israel. Itu namanya hukum Musa. Sebenarnya hukum Musa artinya hukum Tuhan yang diulang dan didengar melalui Musa. Statutes ini tentu saja diberikan untuk menjaga agar 10 hukum tidak dilanggar. Statutes ini bukan bayang-bayang yang dipakukan di kayu salib. Bukan bayang-bayang. Kenapa? Karena setelah kayu salib masih berlaku dong. Karena kalau dipakukan di kayu salib artinya boleh dong bersinar dalam otak, yang penting jangan kedapatan tidur dengan orang lain. Tuh. Artinya ini statutes hukum Musa tidak berakhir di kayu salib. Dan statutes ini berlaku selama ada waktu. Well, nggak ada waktu. Dan waktunya berlangsung selama-lamanya. Artinya selama-lamanya dia berlaku. Sebagaimana 10 hukum berlaku, hukum yang diberikan kepada Musa sama lamanya berlakunya, yaitu nggak ada ujungnya. Dan statutes hukum Musa, okay, yang diberikan supaya orang tidak melanggar 10 hukum yang nampaknya mereka nggak ngerti, mereka memberi power akan 10 hukum, dan 10 hukum pun memberi power kepadanya karena mereka kerjasama. Karena dengan statutes, 10 hukum nggak dilanggar. Dengan 10 hukum, statutes itu benar-benar menjelaskannya. Dan ini dia. Ini statutes hukum Musa. Mereka dengan jelas dan dengan sangat spesifik menjelaskan 10 hukum. Bukankah tadi kita baca bahwa bersinah 10 hukum dijelaskan oleh hukum Musa, itu artinya dalam otak kamu bersinah. Jadi hukum Musa nggak pernah bisa ditiadakan selama-lamanya. Sekali lagi, hukum Bapa di dalam Kristus yang diberikan kepada Musa, ditulis oleh Musa, dibacakan oleh Musa, itu hukum Bapa, Jehovah God. Kapan bisa ditiadakan apa yang asalnya dari Bapa? Nggak pernah bisa. Okay? Jangan lupa, status ini untuk jaga 10 hukum. Mari kita lihat kutipan berikut. Bapa memberikan sangat jelas, ini diulang lagi ya. Bapa memberikan sangat jelas, clear dengan definitely, kan? Definite ini kan sama kan di atas ini. Pengetahuan akan kehendaknya
kepada Israel, khususnya dalam precepts India. Ini preceptnya. Menunjukkan tugas manusia kepada Bapa dan tugas manusia kepada satu dan yang lain. Kalau kita tahu itu kutipan itu, kita punya hubungan dengan Bapa dengan satu dan yang lain itu bisa dibina waktu kita assemble dalam feast. Worship kepada Bapa sangat clearly defined. Artinya kita nggak bisa salah siapa yang kita perlu worship dan bagaimana kita worshipnya. Lalu dibilang apa? Special sistem rites dengan ceremonies di-establish. Yang akan memastikan umat Tuhan diingat antara umat Tuhan. Artinya, rites dengan ceremonial law itu dibuat supaya umat Tuhan ingat Bapa. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau rites dengan seremoni diberikan untuk ingat Bapa, kapan boleh lupa Bapa? Kapan boleh lupa Bapa? Dan kalau kalian bilang, itu dipakukan. Oke, artinya nggak boleh ingat Bapa lagi, betul? Nah, saya akan kasih tunjuk apa yang dipakukan nanti. Apa yang dipakukan. Dan rites and ceremony ini, precept, law of Moses, statutes, rites and ceremony, kan? Binding forever, menjelaskan 10 hukum, membuat orang ingat Bapa. Oleh sebab itu, rites and ceremony diberikan untuk guard dan protect 10 hukum. Artinya, hukum Musa, statutes, rites and ceremony itu sama dengan 10 hukum. Yaitu dia malahan lebih menguraikan arti 10 hukum. Nah, kalian bilang, oh, tapi rites and ceremony sudah berakhir di salib. Jangan takut, ada jawabannya semua itu. Kalau belajar, nggak ada yang nggak perlu tahu. Yang nggak perlu tahu itu kalau nggak belajar. Artinya rites and ceremonies itu sama dengan hukum Musa, sama dengan statutes. Nggak ada bedanya. Dan itu tidak berakhir di kayu salib. Apa? Precepts-nya, prinsipnya. Prinsip daripada upacara-upacara yang di ujungnya kematian domba, prinsipnya berlaku walaupun membuatnya tidak lagi. Kita akan jelaskan nanti. Umat Tuhan yang umat pilihannya sangat diberkati dengan 2 macam sistem hukum. Ada 2 macam sistem hukum. Umat Tuhan diberikan 2 macam sistem hukum. Yang satu namanya moral, yang satu namanya ceremonial. Yang satu menunjuk kepada ingatnya Bapa yang menciptakan bumi, ingat kan? 10 hukum. Yang berlaku selama-lamanya. Yang satu lagi diberikan karena melanggar 10 hukum. Tunggu, tadi dibilang apa? Law of Moses, statutes, ceremonies diberikan karena melanggar hukum. Untuk menjaga hukum, 10 hukum untuk tidak dilanggar. Jadi ini untuk membuat orang ingat, tapi yang mengingatkan hari Sabat perlu diingat apa? Ceremonial, rites, statutes, dengan Law of Moses, itu yang membuat saya ingat untuk ingat hari Sabat. Yang satu lagi, yang seremonial, kita akan baca ya. Yang seremonial ini diberikan karena pelanggaran daripada 10 hukum. Karena melanggar 10 hukum diberikan. Lalu, ini dia. Sini ya, kita lihat sini. Penurutan ya, jadi harus ada penurutan. Tapi penurutan yang mana ini? Penurutan kepada yang mana kalau saya melakukan sacrifices dan offering, jadi kalau saya menurut
membuat korban-korban dan persembahan yang adalah ceremonial and rites, kalau saya menurut dan melakukannya yang menunjukkan kepada kayu salib, artinya waktu saya perlu menurut ceremonial law, bukankah hukum Tuhan harus diobey? Hukum Tuhan harus diobey. Dikatakan, kalau kamu obey, kamu hidup. Kamu langgar, kamu mati. Artinya kalau saya tidak mau bikin rites and ceremony sebelum kayu salib, saya melanggar 10 hukum. Karena itu rites dengan ceremony adalah upacara yang menjelaskan karakter 10 hukum. Karakter 10 hukum. Kita akan baca terus. Masing-masing jelas dan beda satu dengan lain. Sejak penciptaan, hukum moral, ini dia. Sejak penciptaan, 10 hukum adalah mengambil tempat yang sangat penting dalam rencana manusia diciptakan. Artinya tentu saja, 10 hukum itu penting, karena 10 hukum itulah yang kalau tidak dilanggar, orang itu hidupnya tanpa akhirnya. Artinya 10 hukum itu diberikan untuk orang hidup, karena kalau melanggar mati. Dan kalau menurut hidup. Dan dari mana saya tahu dia menurut? Ada 10 hukum. Artinya 10 hukum itu, the commandment was ordained to life. Roma 7:10 kalau nggak salah kan. Jadi hukum itu diberikan untuk kehidupan. Dan kalau saya menurut, saya apa? Hidup. Jadi rites dengan ceremony, sacrificial offering itu, waktu saya lakukan, itu artinya saya mengerti 10 hukum. Contoh, siapa yang mengerti 10 hukum? Abel atau Kain? Abel. Dari mana saya tahu Abel mengerti 10 hukum? Bukankah dia bikin ceremonial law? Siapa yang tolak 10 hukum? Kain. Dari mana saya tahu Kain tolak 10 hukum? Dia nggak mau bikin ceremonial law. Siapa yang hilang? Kain. Kenapa? Karena dia enggak menurut 10 hukum dalam bentuk ceremonial law. Siapa yang selamat? Abel. Kenapa? Karena dia menurut 10 hukum dengan melakukan ceremonial law. Ceremonial law ini, right ceremonial law, ceremonial law adalah jawaban, ceremonial law ini adalah jawaban daripada tujuan tertentu dalam rencana keselamatan manusia. Nah, kalau bicara tentang keselamatan, artinya kata keselamatan sama dengan enggak hilang, enggak binasa, enggak melanggar 10 hukum. Karena di Matius 1:21, orang yang selamat adalah orang yang dibebaskan dari pelanggaran hukum. 1 Yohanes 3:4, atau bebaskan dari dosa. Artinya rencana keselamatan ialah untuk orang menurut. Dan ceremonial law inilah untuk orang yang harusnya hilang, nggak perlu hilang dengan mereka menurut dan tidak melanggar. Artinya ceremonial law itulah pengungkapan penurutan 10 hukum. Dan sistem simbol sacrifice dengan offerings ini, sistem simbol dan sacrifice di-establish agar melalui perayaan-perayaan ini, waktu mereka melakukan ceremonial law, orang berdosa bisa melihat Tuhan Yesus sebagai pengganti, merciful, dan memenuhi tuntutan hukum yang harusnya saya yang penuhi. Saya yang penuhi. Sekarang saya tanya, apakah itu hanya berlaku di sebelum kayu salib? Setelah di kayu salib, saya nggak perlu bikin sesuatu yang mengingatkan Tuhan Yesus punya kayu salib. Betul, kita nggak bunuh domba lagi. Betul. Seremonial itu bunuh domba betul, tapi prinsip seremonialnya berjalan terus tanpa ada bunuh dombanya. Karena yang dipakukan di salib bukan prinsip seremonialnya,
ceremonial law, bukan hukum Musa, bukan statutes, bukan judgment. Yang dipakukan cuma kematian. Kata kematian, kata dosa, cuma itu yang dipakukan. Ceremonial law-nya jalan terus tanpa menjalankan ceremonial law dalam bentuk sesuatu yang mengingatkan kematian Tuhan Yesus tanpa ada kematian. Ceremonial law ini dibuat supaya saya bisa menghargai Tuhan Yesus punya kematian sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Jadi sekali lagi, ceremonial law itu dilakukan, tapi prinsip yang penting. Karena prinsipnya masih dijalankan setelah kayu salib, walaupun acara susunan yang sangat detail itu nggak dilakukan lagi. Tapi prinsipnya ceremonial law masih berlaku. Karena di mana atau kapan saya tidak perlu melihat korban Tuhan Yesus yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Tapi orang-orang Yahudi sangat dibutakan dengan kesombongan dan dosa mereka. Mereka nggak bisa lihat Tuhan Yesus waktu mereka korbankan domba. Waktu mereka korbankan domba, mereka nggak bisa lihat kayu salib. Waktu Kristus yang dilambangkan persembahan-persembahan datang, mereka tolak dia. Lalu dikatakan, ceremonial law ini, hukum Musa, itu glorious. Nah, kalau kita ke Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan come short of the glory. Glory adalah karakter Bapa. Ceremonial law itu mengungkapkan karakter Bapa. Glory adalah image. Glory adalah karakter Bapa. Glory itu diungkapkan di dalam 10 hukum. Dan 10 hukum itu dijelaskan oleh ceremonial law, statutes, hukum-hukum Musa. Sacrifice offering itu menjelaskan the love daripada kasih Bapa yang diungkapkan dalam hukum-hukum ini. Glorious. Okay. Nah, kalau ceremonial law itu glorious, artinya ceremonial law itu enggak ada dosanya. Karena yang enggak glory itu dosa. Jadi ceremonial law itu kehidupan untuk melakukan itu untuk tidak berdosa. Untuk tidak berdosa. Nah, saya tahu di ujungnya ada kematian. Karena memang harus ada yang mati. Dan kematian itulah ceremonial law itu diberikan untuk orang yang hidup untuk menghargai kematian. Dan kematiannya harus terjadi karena kematian itulah kenapa saya berterima kasih untuk ada ceremonial law. Kenapa saya bisa hidup. Dan itu diberikan melalui Tuhan Yesus waktu dia di Sakaria 6 ayat 13 counsel dengan Bapaknya untuk menolong dalam keselamatan atau ketidakbinasaan atau ketidakberdosaan. Artinya ceremonial law ini untuk orang tidak berdosa. Adam melihat ceremonial law waktu dia bunuh domba sebagai penderitaan hasil dosa Adam terhadap hukum Bapa. Artinya Adam sudah melihat kayu salib melalui domba-domba yang harus mati. Musa sudah melihat kayu salib melalui domba-domba. Abraham sudah melihat kayu salib melalui domba-domba. Makanya Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi, kenapa kamu membunuh saya? Musa nggak membunuh saya, dia sudah lihat saya. Dia sudah lihat saya. Artinya waktu dia kasih korban, Musa sudah bisa lihat. Adam sudah bisa lihat. Abraham sudah bisa lihat kayu salib. Dan makanya mereka dengan setia melakukan ceremonial law, karena itulah pengungkapan hukum Tuhan punya kebaikan sehingga saya tidak binasa. Itu Yohanes 3 ayat 16. Dan itu diganti dengan kenyataannya Tuhan Yesus mati kayu salib. Artinya ceremonial law itu adalah kayu salib sebelum kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 ialah kayu salib sebelum kayu salib. Dan yang ditiadakan hanyalah kematian.
hanyalah catatan hutang, hanyalah dosa. Selain itu, prinsipnya selama-lamanya berjalan untuk selama-lamanya tanpa ada ujungnya. Kristus memikul dosa untuk orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dia menerima tuduhan dosa yang harusnya dituduh terhadap yang melanggar hukum Tuhan. Kristus berdiri menjadi kepala daripada manusia. Dia menerima kepada dirinya, mengambil kepada dirinya dosa-dosa dunia. Di dalam kedagingan manusia yang diturunkan setelah Adam, dia taklukkan dosa. Dia recognize the claims daripada hukum Yahudi. Dia recognize, dia nggak tiadakan sampai kematiannya. Waktu Tuhan Yesus punya kematian, sudah menggantikan domba punya kematian. Jadi yang nggak ada lagi setelah kayu salib adalah domba punya kematian, Tuhan Yesus punya kematian, saya punya dosa, kan? Saya punya kematian tidak ada lagi. Saya punya kematian nggak ada lagi di kayu salib. Kalau saya terima ya, saya punya kematian nggak ada lagi. Saya punya dosa tidak ada lagi. Saya punya pelanggaran tidak ada lagi. Saya punya catatan hutang harus bayar kematian nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Di kayu salib berakhir dengan catatan saya terima. Itu yang ditiadakan. Tapi prinsip ceremonial law-nya jalan walaupun nggak perlu dijalankan sebelum kayu salib karena itu diganti dengan sesuatu yang lain. Prinsipnya diganti. Di dalam dia punya mujizat, dia sembuhkan orang kusta. Dia bilang, pergi ke imam-imam. Dan itu sangat sesuai dengan apa? Hukum Musa. Artinya, Tuhan Yesus sangat menyetujui atau sangat konfirmasi hukum Musa. Tidak pernah dia tunjukkan bahwa itu sudah ditiadakan. Tapi kalian bilang, itu sebelum kayu salib. Kalian sudah lihat tadi, bahwa prinsip itu berlaku selama-lamanya. Karena itu diberikan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan memberikan hukum yang ditiadakan? Apakah ada hukum yang dari sumber kehidupan? Apakah ada yang keluar dari sumber kehidupan yang ada kematiannya? Enggak. Kematian itu hasil saya punya pelanggaran. Apakah ada hukum yang keluar dari kehidupan yang bisa ditiadakan? Enggak. Yang ditiadakan adalah dosanya, kematiannya, catatan hutangnya. Bukan hukumnya. Bukan hukumnya. Orang-orang yang mengaku pelajar-pelajar Alkitab bisa menghargai more fully, lebih jelas lagi. Orang-orang Israel kuno punya pengertian-pengertian tentang ceremonial ordinances. Kalau kita belajar Alkitab, kita bisa menghargai ceremonial law yang dituntut untuk dijalankan. Kalau mereka benar-benar orang Kristen, mereka siap untuk acknowledge bahwa itu ceremonial law, itu kudus dan penting, walaupun itu adalah bayang-bayang yang digenapi. Walaupun bayang-bayang yang digenapi. Nah, kenapa dibilang bayang-bayang, Dan? Karena yang mengambil dosa Tuhan Yesus, bukan domba. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang, itulah penggantinya. Itulah penggantinya. Jadi hanya diganti saja dari bayang-bayang ke kenyataan. Tapi bayang-bayangnya sama dengan kenyataannya, walaupun bayang-bayang bukan kenyataan. Jadi bayang-bayang itu sangat mirip dengan kenyataannya. Bayang-bayang pohon itu 100% dengan bentuk pohon. Jadi moral law itu dibayang-bayangi oleh ceremonial law yang mana bayang-bayang pohon sama dengan pohon. Sama dengan pohon. Artinya waktu saya terima pohon, itu sama dengan terima bayang-bayangnya, karena bayang-bayangnya 100% nggak ada bedanya dengan pohonnya.
Jadi dengan terima pohon, saya nggak buang bayang-bayang. Saya cuma bilang, sekarang saya bikin pohonnya. Tapi prinsip bayang-bayang ada di pohonnya karena nggak ada bedanya. Yang nggak ada cuma apa? Ada kematian. Kematian itu nggak ada hubungan dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan memberi kehidupan. Kematian itu melanggar hukum Tuhan. Artinya kalau saya melanggar hukum Tuhan, itu yang nggak ada lagi. Itu yang tidak ada lagi. Tapi prinsip moral law yang ada di ceremonial law jalan terus. Waktu saya sudah terima moral law, karena waktu saya terima moral law dan saya tidak melanggarnya, karena saya tidak melanggar ceremonial law. Dan itu sebabnya nggak perlu ada kematian lagi. Kematian itu nanti 1000 tahun kemudian akan diberikan kepada yang melanggar 10 hukum dan melanggar statutes, ceremonial law, law of Moses. Kematian Tuhan Yesus memberikan orang-orang Kristen pengetahuan yang benar mengenai sistem daripada seremoni ini. Moses nggak bikin hukum. Kalau dibilang ini Musa punya hukum, Musa nggak pernah bikin hukum. Tuhan yang berikan kepada Musa statutes dengan tuntutan-tuntutan untuk bisa hidup tidak berdosa dalam kehidupan umat Tuhan hari demi hari. Orang-orang Kristen membuat satu kesalahan yang sangat mengerikan dengan bilang bahwa hukum Musa ini, hukum Musa itu nggak baik. Di mana hukum Tuhan nggak baik? Hukum Musa itu hukum Tuhan. Di mana saya bilang, itu dipakukan, itu nggak baik. Di mana hukum Tuhan perlu dipakukan? Di mana? Kalau law of Moses itu untuk tidak melanggar 10 hukum, kapan saya mau pakukan yang menolong saya tidak melanggar hukum? Dan mereka bilang apa? Ini beda dengan Injil dan misi Kristus datang ke dunia ini. Seakan-akan mereka bilang, hukum Musa bermusuhan dengan 10 hukum. Kalau hukum Musa bertentangan dengan 10 hukum, kenapa dan Tuhan Yesus menganjurkan untuk orang kusta menjalankan Law of Moses? Kenapa Tuhan tulis Law of Moses? Supaya wanita ini nggak dilempari batu. Jadi orang-orang Kristen dari zaman, mereka bilang, ini dipakukan semua. Kayu salib, buang semua. Dengan mereka buang semua ini, mereka tidak sadar. Mereka sedang buang 10 hukum. Kita mau buka sampai terus sebentar ya. Lalu kita akan lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin yang bertanya, guru yang baik, apa yang dilakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Apa yang harus lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal? Nah, cerita ini ada di Matius 19. 16, datanglah seorang pada dia bilang, guru yang baik. Hal baik yang apa yang saya harus lakukan? Untuk memiliki kehidupan kekal. Nah, di Kejadian 15 ayat 7 kan Tuhan Yesus bilang kepada Abraham, "Sayalah yang bawa kamu keluar dari Ur atau Babylon kuno untuk memberikan tanah ini untuk diwarisi." Artinya ini certain ruler ini, rich young ruler kita kenal, dia bilang apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa
tinggal di tanah perjanjian selama-lamanya. Kita tahu yang dijanjikan kepada Abraham adalah tanah setelah 1000 tahun. Bukan tanah di Palestina sekarang. Oke? Kita semua tahu itu. Ibrani 11. Dan dia bilang, bagaimana supaya saya dapat kehidupan kekal dan tinggal di tanah selama-lamanya. Ini kan, 17:7 bilang, ini covenant ini adalah perjanjian kekal untuk menerima tempat tinggal yang kekal. Yang diwarisi. Artinya, untuk dapat perjanjian yang kekal, harus menurut Injil yang kekal, supaya bisa tinggal di tanah perjanjian yang kekal, itu hanya bisa dinikmati kalau kehidupannya kekal. Ini yang diinginkan oleh rich young ruler. Oke. Lalu dibilang di sini, apa caranya untuk memperoleh kehidupan kekal, hasil terima Injil kekal, dan memenuhi covenant kekal, dan tinggal di tanah selama-lamanya dengan kekal. Ulangan 4:1 dibilang, caranya gimana? Oh Israel, dengarlah statutes, hukum Musa, dengan judgment, hukum Musa. Lakukanlah supaya kamu bisa hidup selama-lamanya. Artinya, orang kaya ini, certain ruler ini, ruler artinya tahu hukum ya. Kalau dia mau tinggal dengan Abraham selama-lamanya, di tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, dia harus melakukan statutes dengan judgment hukum Musa. Kalau dia mau live di everlasting possession. Lalu, artinya harus menurut hukum dan make sure jangan langgar hukum Musa seperti orang-orang Farisi. Itu kalau mau mewarisi kehidupan kekal. Lalu Tuhan lanjut. Pelihara hukum katanya. Kalau kamu mau pelihara hukum, pelihara hukum dengan hukum Musa kan, betul? Pelihara hukum dengan hukum Musa. Jadi kalau bilang pelihara hukum itu sama dengan statute dengan judgment. Kan? Statute dengan judgment. Artinya make sure kamu bikin ceremonial law. Make sure kamu bikin rites and ceremony dan melihat ini Tuhan Yesus. Ini nanti saya yang dipakukan di salib. Itu yang kamu perlu lihat, betul? Inilah 10 hukum, inilah fulfillment of the law. Kalau kamu mau menjadi perfect, kalau kamu mau menjadi complete, kalau kamu mau the end of the law, kalau kamu mau fulfill hukum, make sure kamu bikin 10 hukum dengan tidak melanggar hukum Musa supaya kamu jangan kedapatan seperti orang Farisi yang come short of the glory of God. Tentu saja ini semua dengan kuasa Roh Kudus, okay? Karena di Yohanes 14 ayat 15 katakan, kalau kamu mengasihi, kita tahu kasih adalah buah roh, Galatia 5:2. Kalau kamu memiliki roh, kalau kamu terima, kita tahu love. Love adalah apa? Love adalah hukum Tuhan. Tuhan bilang kan, berdasarkan kasihlah, kasih Bapa, kasih sesama. Itulah hukum Tuhan yang the greatest kan. Artinya hukum Tuhan itu hanya great, hanya fulfill, hanya complete, hanya the end. Kalau kamu memiliki buah roh, yaitu love. Dan kalau kamu memiliki itu, pelihara hukumku. Baru kamu memiliki apa? Kehidupan kekal. 1 Korintus 13:1. Semua yang saya lakukan, bicara seperti malaikat, nggak ada fulfill. Dan kita tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa buat itu dan dia berikan itu kepada saya. Dengan catatan, saya mengakui dosa, tidak mau melakukan lagi, Tuhan berikan dengan kuasa Tuhan. Tuhan menolong saya dengan melalui kuasanya untuk tidak melayani daging. Kalau kamu nggak ada charity, cuma tong kosong bunyi nyaring. Kalau kamu nggak ada charity, nggak ada gunanya nubuatan-nubuatan kamu. Kalau kamu nggak ada charity, nggak ada gunanya walaupun kamu kasih orang makan, kasih ini, kasih itu, nggak ada gunanya. Kalau kamu tidak fulfill the law, nggak ada bedanya kamu dengan orang Farisi. Walaupun nggak pernah kedapatan tidur dengan orang lain, tapi bukan main di dalam otak kamu penuh dengan sampah. Kalau nggak memiliki roh Kristus yang hanya bisa menolong kamu untuk hidup sempurna seperti Tuhan Yesus hidup sempurna. Lalu Roma 13:10 bilang apa? Love adalah fulfilling of the law. Lihat kan? Makanya waktu Tuhan Yesus datang di Tuhan Yesus
bilang di Yohanes 3 ayat 16. Apa dia bilang? For God so love. Dan love-nya diungkapkan dalam anaknya. Dan anaknya hidup, tidak pernah berdosa. Dan itulah love Bapa. Itulah 10 hukum. Tuhan Yesuslah yang fulfill the law. Sampai dia punya hukum-hukum Musa. Tidak ada satu jot atau iota pun Tuhan Yesus pernah langgar. Tidak pernah. Lalu Tuhan Yesus bilang, dia bilang kepada Tuhan Yesus, which? Yang mana? Yang mana? Dia bilang, yang hukum yang mana katanya kan? Jadi dia bilang, peliharalah hukum. Make sure ada love. Make sure kamu memiliki the end of law. Make sure jangan kayak orang-orang Farisi. Tapi exceed, melebihi orang Farisi. Dia bilang, yang mana Tuhan? Yang mana guru? Yang mana? Hukum yang mana? Dia bilang, yang mana? Hukum yang mana? Terus bilang apa? Jangan bunuh. Hukum. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bicara yang bohong tentang orang lain. Jangan bilang yang enggak terjadi, lalu kamu bilang itu terjadi. Saksi dusta. Hormati bapak dan ibumu. Lalu kamu akan mengasihi sesama sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Lalu ayat 19, ayat 20 dia bilang, oh semua saya sudah bikin. Tunggu. Maksudnya semua sudah bikin. Saya sudah bikin semuanya. Saya sudah bikin semuanya. Sama dengan orang Farisi kan. Karena sudah bikin semuanya, mantap sekali kan. Lemparin batu orang ini, betul? Saya sudah bikin semuanya. Lalu Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau menjadi perfect. Jadi Tuhan bilang, oke, kamu sudah bikin semuanya. Oke, kamu sudah tidak berzina. Kamu sudah tidak berzina dalam otak nggak? Kamu nggak bunuh. Oke, kamu sudah, nanti kita akan baca apa artinya membunuh. Untuk mencuri. Tahu nggak? Kita bisa mencuri dengan kita mengaku orang Kristen, tapi karakternya seperti setan. Itu mencuri karakter nama baik Tuhan. Untuk bohong ialah saya pengikut Kristus. Kok karakternya bukan seperti Kristus? Saya sudah saksi dusta. Kalau saya bilang saya orang Kristen, lalu saya punya kehidupan melanggar hukum, saya telah saksi dusta, telah mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kalau saya dalam otak saya berzina tapi nggak pernah kedapatan dengan wanita, saya telah berzina. Tuhan bilang, kalau kamu mau perfect, kalau kamu mau benar-benar menurut 10 hukum dengan catatan semua hukum Musa kamu ngerti dan dengan kuasa Tuhan kamu tidak lakukannya, barulah datang dan ikut saya. Apa complete? Apa artinya kata perfect? Apa? Complete. Dan ingat kan tadi, complete. Complete ini sama dengan apa? Tuhan Yesus fulfill. Nah, mari kita lihat di sini. Dan di sini dibilang 5046 ya, dan 5046 adalah complete. Tapi di sini ada juga 5056 asal usul daripada 5046, 5056. Dan 5056 apa? The end of the commandment is charity, love. The end sama dengan apa? Kalau bilang the end of the law adalah righteousness. Artinya, Tuhan datang untuk buat apa? The end, complete, perfect, fulfill. Tuhan Yesus datang untuk tunjukkan kalau menurut hukum ini. Jangan hanya bilang-bilang nggak berzina, padahal dalam otak berzina. Jangan bilang kamu nggak membunuh, padahal kamu sedang membunuh dengan kamu membenci orang tanpa alasan. Jangan bilang kamu nggak bohong, sementara kamu bohong karena kamu bilang kamu pengikut Kristus, tapi karakternya nggak ada beda dengan setan. Itu namanya complete. Kalau kamu mau sempurna, bikin semua itu. Ini dia. Jadi, apakah untuk komplit harus jangan tiadakan hukum Musa? Apakah bisa tiadakan hukum Musa? Lalu saya memperoleh kehidupan kekal atau mewarisi kehidupan kekal kalau saya pikir saya nggak berdosa, padahal bukan main percetakan dosanya non-stop 24 jam. Terus lagi, Matius 5 ayat 20. Kecuali kamu punya penurutan hukum melebihi orang Farisi, kamu nggak akan masuk surga. Kecuali kamu punya righteousness,
adalah perfect, complete, charity, the end, kamu nggak akan masuk surga sama-sama dengan orang Farisi yang nggak bertobat. Ini dia bilang, kamu nggak boleh membunuh. Kan Tuhan Yesus bilang, jangan membunuh. Saya katakan, kamu nggak boleh membunuh. Lalu bilang ini yang dijelaskan oleh statutes. Kalau kamu marah pada saudaramu tanpa alasan, kamu sudah membunuh. Lalu ayat berikutnya, jangan bersinah. Sudah baca tadi kan? Kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya, kamu sudah bersinah. Apa? Ingat hukum Musa dengan statutes-nya, dengan judgments-nya. Ingat hukum Musa. Dan siapa di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang akan mengingatkan umat Tuhan akan hukum Musa? Jawabannya orang-orang yang memiliki roh dengan powernya Elia lah yang akan mengabarkan ini untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan kedapatan seperti orang Farisi. Pikir nggak berdosa padahal percetakan dosa. Buku Maliaki dikatakan, saya akan kirim Elia. Dan Elia inilah karakter daripada pekerjaan Elia akan dilakukan. Mereka yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali diwakili oleh Elia yang setia. Dan apa yang Elia akhir zaman setia lakukan? Mereka bilang apa? Ingat hukum Musa. Jangan berdosa. Ingat hukum Musa. Apa Elia akhir zaman bilang? Jangan pakukan hukum Musa. Jangan buang rites and ceremony punya prinsip setelah kayu salib. Yang dipakukan adalah kematian, dosa, dan catatan hutang. Rites and ceremony-nya walaupun tidak dilakukan, tapi dilakukan dalam bentuk yang lain prinsipnya. Jangan dipakukan itu. Karena tadi dikatakan bahwa statutes, ceremony law itu tidak pernah berakhir. Itu untuk menjaga supaya umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan inilah pekabaran Elia untuk mengingatkan umat Tuhan untuk jangan injak-injak 10 hukum dengan membuang hukum apa Jehovah God yang diberikan melalui Musa. Tuhan Yesus sudah datang. Imamat 23 ayat 1. Jehovah God melalui Tuhan Yesus bicara kepada Musa. Artinya kalau bicara kepada Musa, yang Musa bicarakan adalah hukum Musa. Musa bilang apa? Inilah feast Jehovah God. Ini adalah Jehovah God punya feast. Dan yang pertama, ayat 3 dibilang apa? Hari Sabat, hari ke-7 itu feast pertama. Orang-orang yang berbakti hari Sabat di hari zaman nggak tahu bahwa hari Sabat itu feast. Lalu bilang feast sudah dipakukan, sementara mereka merayakan hari Sabat. Apa bedanya dengan orang Yahudi? Melakukan ceremonial law, tapi tolak Tuhan Yesus. Apa gunanya berbakti hari Sabat, tapi tolak 10 hukum? Karena tolak ceremonial law, karena tolak statutes dengan judgment, saya tolak 10 hukum. Apa gunanya hari Sabatnya? Kalau orang-orang Yahudi yang dengan setia hari Sabat masuk sinagog lah yang pakukan Tuhan Yesus. Apa bedanya? Lihat sini. Waktu bilang ingat hari Sabat, dikatakan di sini ya. Waktu orang-orang dengan sangat berhati-hati mencari dan menggali untuk lihat persis kapan sih mulai hari Sabatnya? Kapan sih mulai hari Sabatnya? Lalu dikatakan apa? Bapa telah membuat hari Sabatnya untuk bumi yang bulat ini. Excuse me. Bumi ini nggak ceper, oke? Bumi ini bulat. Dan waktu hari ke-7 datang ke bumi yang bulat ini, didikte oleh matahari yang adalah rules the day, yang ada di siang hari, di seluruh bangsa yang lihat itu, silakan mulai memelihara hari Sabat. Artinya, kalau mau tahu kapan mulai hari Sabatnya, di mana pun kamu berada, lihatlah waktu matahari terbenam, bukalah hari Sabatmu. Artinya, hari Sabat ini ditentukan oleh apa? Matahari.
Dan ini adalah feast di mana mulainya ditentukan matahari. Artinya inilah feast setiap minggu. Setiap minggu. Hari Sabat adalah feast setiap minggu. Karena feast adalah di mana orang datang bersama-sama, makan firman Tuhan. Lalu habis itu makan makanan yang melambangkan firman Tuhan untuk kesehatan. Bukan untuk rasa enak walaupun penuh dengan racun. Sekarang, hari Sabat adalah feast yang ditentukan matahari. Artinya setiap minggu. Setiap hari ke-7. Kan? Di Kejadian 1 ayat 14 dikatakan, Tuhan menciptakan terang di langit untuk memisahkan gelap dan terang, dan biarlah mereka menjadi tanda, menjadi musim-musim, dan menjadi untuk menentukan hari dan menentukan tahun. Kita tahu yang menentukan hari apa? Matahari. Apa ini season musim? Apa ini musim? Jadi terang di langit musim apa? H4150. H4150 bilang apa? Festival. Pertemuan. Waktu yang ditetapkan. Pertemuan. Waktu yang ditetapkan. Feast. Feast. Artinya, ini feast ini nomor 1. Hari ke-7 ditentukan matahari. Hari Sabat itu feast yang ditentukan matahari. Untuk tahu kapan mulainya. Dan yang lain apa? Oke, yang lain kita belum baca. Di Kejadian 1:16 ada 2 terang, satu rule the day, kan? Rule the day tadi kan dibilang rule the day, matahari kan yang rule the day, yang dibuat ini that rules the day, matahari yang rule the day, dan yang satu rule the night, okay? Rule the night, lesser light, rule the night itu kita tahu bulan, okay? Bulan. Jadi kalau hari Sabat saya bisa tahu waktu matahari terbenam. Kapan saya tahu? Karena kita tahu feast itu ditentukan bulan pertama, lalu 50 hari setelah dari hari kebangkitan Tuhan Yesus, lalu bulan ke-7, hari ke pertama, hari ke-10, hari ke-15 sampai dari 2 kan? Jadi dari mana saya tahu ini bulan ke-7? Kalau harinya dalam bulan saya hitung matahari. Dari mana saya tahu mulai bulannya? Nah, kalau kata ini bulan apa? Nah, kalau ini bulan apa, yang tentukan apa dan? Ya bulan lah. Namanya aja bulan, artinya ditentukan bulan, betul? Oke. Artinya apa? Ayat 4. Inilah feast 4150. Pertemuan kudus yang kamu akan proklaim di musim-musimnya. Dan musim apa? Feast 4150. Mazmur 104:19 dibilang apa? Dia telah menetapkan bulan sebagai penentu kamu punya feast musiman. Sementara Tuhan telah menetapkan matahari sebagai penentu feast mingguan. Ini dia. Okay. Dan apa hubungannya dengan Law of Moses ini? Nomor 1, diberikannya melalui Moses. Apakah ini statutes? Oke, kita baca terus. Jadi kita tahu feast-nya adalah apa? Passover, unleavened bread, first fruit, wave seed, first fruit Pentecost, blowing trumpets, Day of Atonement, Feast of Tabernacle. Okay? Lalu Imamat 17 ayat 7. Dia bilang apa? Ini feast ini adalah apa? Statutes. Berapa lama statutes-nya? Forever. 23:14. Ini semua adalah statutes. Berapa lama? Forever. Ayat 21. Ini adalah statutes. Berapa lama? Forever. Ayat 31. Ini adalah statutes. Berapa lama? Forever. Inilah statutes nomor 1. Berapa lama? Forever. Okay. Artinya, di dunia baru, apakah kita masih melakukan feast yang ditentukan bulan? Nah, orang bilang, nggak ada bulan lagi. Iya, itu di kota Bapa. Tolong belajar Alkitab dulu, please. Kota Bapa. Buktinya Enoh pergi ke bumi yang ada 7 bulan. Jadi kalau kalian bilang nggak ada bulan lagi, jawabannya nggak ada bulan. Bagaimana nggak ada bulan? Kalau Enoh kunjungi bumi yang ada 7 bulannya dan nggak ada dosa di sana.
nggak ada bulan, nggak ada matahari itu di kota Bapa, karena Bapa lah terangnya. Tapi kalau kita pergi dari tempat itu dan kita ke bumi masing-masing, ada bulan, ada matahari, karena kita masih merayakan feast selama-lama-lama-lamanya. Kita ulang lagi. Karena umat Tuhan melanggar sebelum hukum diulang, dan diberikanlah kepada Musa apa? Statutes. Artinya apakah diberikan feast? Jadi pertanyaannya, kalau feast diberikan supaya saya jangan melanggar 10 hukum. Nah, pertanyaan saya. Jadi ada berapa feast? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu sebelum 7 feast-nya ada apa? Ada feast hari ke-7. Pertama dibilang hari ke-7, lalu habis itu saya mau kasih 7 feast. Tunggu. Dan kalau kalian hitung dia punya Holy Convocation, ada 7 Holy Convocation. Belum ngomong dia punya Jubilee. Jubilee itu ada 7 tahun Sabat, sehingga menjadi 49 tahun, terdiri dari 7 tahun Sabat. Lalu Jubilee-nya berikutnya itu 50, dan 50 itu tahun pertama, dan tahun pertama itu Day of Atonement-nya dibunyikan trompet, dan di Day of Atonement pada tahun pertama dirayakannya benar-benar hari ke-7. Jadi ini feast banyak sekali ya, angka 7-nya seperti hari Sabat hari ke-7. Jadi feast ini dibuat untuk jelaskan 10 hukum yang mana ya kalau banyak 7-nya. Jadi kalau kita buang feast, tolong bertobat dan jangan buang lagi. Kalau kita buang seremonial law punya prinsip, tolong bertobat dan jangan buang lagi. Tuhan masih terima pertobatan. Ini sebabnya Elijah akhir zaman mengabarkan supaya terjadi pertobatan sama dengan orang-orang di Israel di sebelah utara. Mereka sudah menyembah other gods karena sudah tidak memelihara hukum Tuhan lagi. Dan dikembalikanlah mereka karena ada pekabaran Elijah. Ini statutes forever. Karena melanggar 10 hukum, Tuhan Kristus berikan kepada Musa statutes. Dan statutes ini supaya tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes ini bukan bayang-bayang yang berlalu di kayu salib. Bukan. Mereka selama-lamanya berlaku dan mereka menjelaskan 10 hukum. Sekali lagi, umat Tuhan diingatkan. Tunggu. Umat Tuhan diingatkan apa? Ingat hari Sabat. Sekali lagi, umat Tuhan diingatkan tentang hari Sabat. Kalau orang bilang, saya nggak pernah lupa hari Sabat. Ini sama dengan Tuhan bilang, kamu harus ikut firmanku untuk tidak jadi budak. Mereka bilang, kita nggak budak, kita keturunan Abraham kok. Jadi waktu dibilang ingat hari Sabat, oh saya nggak perlu ingat hari Sabat, ini orang berbakti hari Minggu harus ingat hari Sabat, betul? Oke, mari kita lihat. Bagaimana caranya untuk umat Tuhan ingat hari Sabat? Apa yang Tuhan berikan kepada Musa untuk umat Tuhan menerima hari ke-7? Jawabannya, Jehovah God memberikan feast supaya umat Tuhan tidak lupa hari Sabat. Artinya, kalau saudara-saudara tidak mau lakukan feast, saudara-saudara tolak Jehovah God. Kalau saudara-saudara tolak feast, saudara-saudara tolak hari Sabat, dan jangan heran kalau terima tanda binatang. Pelajaran lain itu. Dan mereka perlunya untuk apa? Untuk assemble. Untuk assemble. Dan apa? Kenapa diberikannya? Untuk menjadi kutuk? Semua feast tahunan yang kita baca tadi diberikan untuk the good, bukan evil. Waktu manusia diciptakan, Kejadian 1:31 dibilang, it was very good. Feast ini diberikan untuk the good of Israel, supaya jangan lupa hari Sabat. Supaya mereka bisa menjadi kudus dan memelihara hari yang kudus
Jangan lupa feast, statutes, judgment, law of Moses, precept, seremonial punya prinsip. Tanpa di ujungnya harus ada kematian. Hukum-hukum ini, hukum-hukum Musa ini dicatat oleh Musa. Dicatat oleh Musa. Dan disimpan sebagai fondasi hukum negara. Dan bersama-sama artinya bersama-sama dengan 10 hukum. Jadi ini precepts, ini hukum Musa ini, yaitu feast salah satunya. Ini precepts 10 hukum ini, ini hukum Musa ini bersama-sama dengan 10 hukum diberikan, hukum Musa ini diberikan untuk mengilustrasikan 10 hukum, sudah ngerti kan? Untuk mengilustrasikan 10 hukum supaya orang bisa mengerti 10 hukum, dan 10 hukum ini adalah syarat mau tinggal selama-lamanya di tanah perjanjian. Artinya kalau saya tolak feast, saya tolak hukum Musa, saya tolak semua itu, saya bilang dipakukan semua itu, saya hanya pelihara 10 hukum, saya nggak sadar bahwa saya sudah buang 10 hukum, dan saya sudah tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tanah perjanjian selama-lamanya. Ini dia, harus saya buktikan. Dia bilang apa? Musa bilang, kamu harus lakukan statutes dengan judgment, agar kamu bisa hidup dan tinggal di tanah perjanjian yang dijanjikan pada Musa selama-lamanya. Kalau kamu lakukan statutes, judgment, hukum Musa, feast. Bapa memanggil semua pekerjanya dalam misi untuk meninggikan standar. Meninggikan standar artinya meninggikan lebih dari orang Farisi. Jangan cuma berbakti hari Sabat aja. Yang penting hari ketujuhnya udah ke gedung, bukan. Harus lebih tinggiin, lebih dari orang-orang Farisi. Kecuali kamu punya righteousness lebih dari orang Farisi, Tuhan di akhir zaman bilang, kamu harus lebih tinggi standarnya dari orang Farisi. Untuk menunjukkan mereka punya kepedulian akan tuntutan untuk memelihara hari Sabat. Artinya hari Sabat hanya bisa dipelihara kalau kita tingkatkan standarnya. Sekarang saya tanya, bagaimana saya bisa tingkatkan pemeliharaan hari Sabat saya kalau dari lahir udah dibawa hari ke-7 ke gedung yang dibilang gereja? Lalu dikatakan di sini, dari tempat ini publikasi dikirim dan pekerja-pekerja untuk keluar dan mengabarkan hukum-hukum Tuhan. Dan pentingnya, bagaimana hukum Tuhan itu dengan prinsip yang benar bisa ada pengaruhnya terhadap umat Tuhan, dan dia punya prinsip-prinsip dan contoh kehidupan itu lah yang membuat hari Sabat benar-benar hari Sabat. Artinya hari Sabat itu bukan karena harinya dan di gedungnya. No, saya punya kehidupan bangun tidur sampai tidur itu menunjukkan hari Sabatnya. Dan saya tunjukkannya bukan hanya pada hari Sabat, setiap hari. Bukan karena sudah hari Sabat nggak kerja, saya sudah pelihara hari Sabat. No, not at all. Kalau dikatakan, standar hari Sabat nggak boleh diletakkan sangat rendah. Seperti orang Farisi. Sehingga orang yang menerima kabaran hari Sabat, mereka nggak tahu mereka sedang melanggar hari Sabat, sementara mereka pikir mereka sedang pelihara hari Sabat. Lebih baik. Jauh lebih baik orang-orang ini nggak pernah dengar kebenaran dan masih dalam kegelapan sampai yang mengabarkan hari Sabat bisa menghidupkan hari Sabatnya setiap nafas kehidupan mereka. Sampai mereka punya righteousness melebihi righteousness daripada orang-orang Farisi. Sampai orang-orang hari Sabat jangan hanya karena hari ketujuhnya, tetapi
Dari setiap prinsip-prinsip statutes, judgment, law of Moses, semua prinsip ceremonial law, semuanya sebagaimana Kristus berdiam dalam saya melalui rohnya, barulah pekabaran itu akan mereka terima dalam kepenuhannya, komplitnya, perfectionnya. Ada orang-orang yang melihat orang-orang ini, apa sih pengaruh yang mempengaruhi mereka dari pekabaran yang mereka kabarkan? Apakah yang mereka kabarkan mereka hidupkan? Orang-orang dunia lebih bijaksana dari anak-anak umat Tuhan di akhir zaman. Sementara kita menuntut mereka memelihara hari Sabat, mereka lihat. Mereka lihat. Yang mereka lihat ini, apakah dalam kehidupan hari-hari mereka hidupkan prinsip yang mereka bilang hari Sabat ini? Mereka mempelajari kehidupan dan karakter daripada orang-orang yang bilang harus pelihara hari Sabat. Untuk mempelajari apakah kehidupan mereka harmonis dengan apa yang mereka kabarkan. Dan mereka punya pendapat didikte dari pengamatan mereka, dan itulah yang akan menentukan mereka mau terima pekabaran ini atau tidak. Ini dia. Artinya kalau kita punya hari Sabat cuma yang penting hari ketujuh, nggak ada gunanya orang terima hari Sabat pekabaran kita kalau kita sendiri sedang menginjak-injaknya. Karena orang umat Tuhan nggak ngerti prinsip hukum Tuhan, mereka buang statutes, judgment, law of Moses, sehingga mereka nggak tahu mereka sedang berdosa di hari Sabat. Sementara orang Yahudi sedang menjaga kekudusan hari Sabat, mereka bilang, kita harus cepat tinggalkan kayu salib, sudah mau masuk hari Sabat. Sementara mereka baru pakukan Tuhan Yesus, mereka bilang, kita harus jaga kekudusan hari Sabat. Sementara mereka jaga kekudusan hari Sabat, mereka bilang Tuhan Yesus punya pekerjaan menyembuhkan orang buta adalah pekerjaan setan. Sementara hari Sabat, mereka rencanakan bunuh Tuhan Yesus, tapi mereka sedang pelihara hari Sabat. Apakah itu yang dunia sedang haus dan lapar untuk tunggu-tunggu dan belum pernah lihat? No, itu mereka sudah lihat. Yang mereka mau lihat, apakah umat Tuhan sudah memenuhi the end of the law, the righteousness of the law. Itu hanya bisa kalau kita melihat semua hukum Tuhan dan merenungkannya, menghidupkannya, membicarakannya dalam assemble, kita saling menguatkan satu yang lain dengan kuasa Roh Kudus. Itulah yang dunia sedang tunggu-tunggu. Dan di saat dunia lihat itu, kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Kalau mereka menghidupkan kehidupan mereka sesuai dengan standar Alkitab yang tinggi, bukan yang orang Farisi punya, barulah mereka menjadi terang dunia, kota di atas Bukit Sion. Yesus bilang, Matius 5:14, kamulah terang dunia. Kota di atas Bukit Sion nggak bisa disembunyikan. Ayat 16, biarlah terang righteousness of the law itu menyinari orang di sekitarmu, agar mereka bisa melihat kamulah hasil pekerjaan Kristus di Efesus 2 ayat 10. Dan Bapalah yang dimuliakan di surga dengan hasil pekerjaannya dalam kamu punya pengungkapan hukum yang sempurna dalam kehidupan kamu. Karena kamu tidak tolak dia punya law of Moses. Kamu tidak tolak itu assembly di feast. Kamu nggak tolak semua yang Tuhan berikan untuk saya tidak melanggar 10 hukum. Tuhanlah yang akan tolong orang-orang ini untuk menjadi terang dunia. Paulus bilang di Matius 5:17, jangan pikir saya datang untuk menyediakan hukum. Saya datang untuk menunjukkan apa sih itu hukum Bapa melalui ceremonial law, melalui statutes, melalui judgment, melalui hukum yang diberikan kepada Musa. Semua itu adalah cuplikan daripada karakter-karakter yang dunia sudah haus dan lapar untuk lihat karena selama ini hanya didengar doang. Roma 10 ayat 4. Kristus adalah the end, the fulfillment, adalah complete, perfect daripada righteousness-nya, kemurnian hukum itu. Dan hanya Roh Kristuslah yang bisa diberikan sehingga kita bisa mengungkapkannya dengan menggunakan kuasa untuk tidak lagi mau melayani daging. Wahyu 18:1.
dan dunia ini diterangi dengan kemuliaannya. Lihat ini. Matius 5:16. Dan dunia memuliakan Bapa dengan kamu menerangi dunia. Artinya Wahyu 18:1 yang kita sudah belajar, kita punya seri kapan Babylon jatuhnya sempurna, bahwa dunia mulai diterangi dengan ini. Dan mulai situ Tuhan mulai buka semua yang umat Tuhan sudah pakukan di salib. Statutes, judgment, dia punya law of Moses, dia punya glory, righteousness, satu persatu dia buka. Dan kalau kita nggak tolak, tambah lama tambah terang. Tuhan sedang buka pelan-pelan. Karena kita tahu ini adalah terang yang akan swell untuk menjadi loud cry of the third angel. Orang-orang yang sudah dipenuhi benar-benar hanyalah orang-orang yang bisa terima hukum Musa tidak dipakukan. Seremonial punya prinsip masih jalan. Kematian yang dia tidakkan, prinsip seremonialnya dijalankan terus dalam bentuk meat and drink, karena meat and drink itu mengingatkan, commemorative, artinya mengingatkan kematian Tuhan Yesus. Sementara seremonial menunjuk akan kematian Tuhan Yesus, meat and drink mengingatkan ke belakang kematian Tuhan Yesus. Seremonial menunjuk ke depan kayu salib, meat and drink menunjuk ke belakang kayu salib. Apa bedanya? Bedanya, di sebelum kayu salib harus ada kematian, karena Tuhan Yesus belum. Setelah kayu salib nggak perlu kematian, karena Tuhan Yesus sudah mati. Prinsipnya jalan yang ditiadakan kematian, dosa, catatan hutang. Kalau kita terima itu, kita akan menerangi dunia dengan yang Tuhan sudah janjikan. Wahyu 18 ayat 2. Dan orang-orang yang sudah terima ini, apa mereka bilang? Babylon sudah rubuh, sudah rubuh. Orang-orang yang diterangi dengan terang daripada the light of the glory of God, yaitu terang daripada semua kebenaran Tuhan yang Tuhan ungkapkan untuk umat Tuhan bisa melihat betapa indah terang itu. Pekabaran mereka, Babylon sudah rubuh, sudah rubuh. Sudah menjadi tempat kediaman iblis, tempat sangkar burung yang najis, dan burung kotor dan burung jahat berdiam di Babylon semua. Ini pekabaran-pekabaran Elia di akhir zaman. Sampai dengan dia bilang, orang-orang di Karmel, datang kemari. Datang dan lihat saya perbaiki mezbah ini. Dengan datang mereka harus tinggalkan mezbah Baal. Keluar dari penyembahan other gods itu. Keluar dari penyembahan misteri Babylon. Ada 3 bapa, kalau cuma 1. Kalau dikatakan apa? Semua bangsa telah dimabukkan dengan doktrin-doktrin palsu hasil percabulan gereja dengan dunia. Lalu ayat 4. Apa? Apa yang dibilang? Keluarlah umat Tuhan. Ini dikatakan oleh orang-orang yang mengerti Law of Moses. Yang mengerti feast itu untuk kita tidak berdosa. Dan Tuhanlah yang akan bekerja. Bukan usaha manusia untuk tinggalkan dosa. Tuhan melalui rohnya lah yang akan bekerja. Bagian saya adalah lihat kebenaran, terima, dan dengan kuasa Tuhan hidupkan. Tuhan yang merubah, bukan manusia. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita tahu benar, kita lakukan. Keluarlah umat Tuhan dari Babylon. Lalu waktu panggilan keluar umat Tuhan dari Babylon, apa berikutnya? Saya melihat Tuhan ada orang-orang yang tidak melihat. Lihat, mereka nggak melihat hari Sabat kan? Kenapa? Karena hari Sabatnya dikabarkan cuma harinya. Mereka nggak melihat hari Sabat, oleh sebab itu mereka tidak pelihara hari Sabat. Mereka tidak menolak terang hari Sabat karena mereka nggak bisa lihat kebenarannya. Jadi nggak bisa bilang tolak kalau yang mereka dengar nggak lengkap, betul? Pada saat mulai troublous time of trouble, dan inilah time of trouble sebelum 12:1, umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai mengabarkan apa? Mereka mulai mengabarkan apa? Hari Sabat. Tunggu, bukankah selama ini sudah mengkabarkan hari Sabat?
Iya, bedanya hari Sabat yang dikabarkan apa? More fully. More fully. Artinya hari Sabatnya lebih daripada Farisi punya hari Sabat. Hari Sabatnya inilah tentang hukum Tuhan yang full. Hari Sabat ini more full. Yang mereka kabarkan ialah karena mereka terima feast, mereka terima statutes, judgment, law of Moses, mereka ngerti prinsip daripada apa yang tidak dipakukan, dan mereka tahu hanya apa yang dipakukan, mereka bisa kabarkan the Sabbath more fully. Dan ini membuat gereja-gereja dan Advent nominal marah. Karena mereka nggak bisa buktikan ini salah. Karena semua Alkitab dan Roh Nubuat. Makanya marah. Pada saat ini, umat Tuhan yang belum pernah melihat kebenaran yang more full ini, bisa melihat dengan jelas bahwa yang mengabarkannya memiliki kebenaran yang more fully. Dan karena panggilannya keluar umat Tuhan, kalau memang kamu umat Tuhan keluar, kalau nggak umat Tuhan jangan harap keluar. Betul? Umat Tuhan keluar, kalau kamu memang umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu dikenal dari mereka terima feast. Mereka terima law of Moses. Mereka terima statutes and judgment. Artinya yang tolak bukan. Mereka yang terima statutes and judgment, mereka bisa lihat kebenarannya karena mereka lihat statutes, judgment, law of Moses, feast, semua ini menjelaskan kebenaran 10 hukum. Mereka keluar dari Babylon. Dan mereka bersama-sama umat Tuhan dianiaya oleh karena kebenarannya. Dan sedikit lagi akan ketemu juru selamat mereka. The end of the law is the end daripada struggle kita di dunia ini. Saya melihat ada umat Tuhan yang berada. Ada umat Tuhan yang jujur di antara nominal Adventist dan gereja-gereja yang sudah jatuh yang lain. Ada umat Tuhan di situ. Dan sebelum Daniel 21 dicurahkan laknat, pendeta-pendeta anggota akan apa? Akan dipanggil keluar. Sekarang saya tanya, artinya di nominal Adventist dengan fallen churches ada nggak yang terima statutes, judgment, law Moses, dan prinsip ceremony law dengan feast? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena mereka akan dipanggil dari gereja-gereja ini, dan mereka akan dengan senang hati menerima Sabbath more fully. Di saat terang daripada kemuliaan Tuhan Yesus yang diungkapkan di kayu salib, yang sudah bisa dilihat di korban-korban, dan yang dihidupkan kembali melalui feast dalam bentuk meat and drink. Kalau mereka lihat itu, orang-orang yang honest akan tinggalkan gereja-gereja mereka dan bergabung dengan remnant. Apa remnant? Wahyu 12:11. Inilah mereka yang memelihara 10 hukum dalam kurung semua law of Moses dan roh nubuat. Kita harus menempatkan diri kita di mana kita bisa menerima hujan akhir. Karena di tempat pertemuan itulah, disitulah hadirlah Tuhan melalui rohnya. Tempat-tempat seperti camp meetings, tempat-tempat seperti assemblies di home church, tempat-tempat di mana kita memberikan pekabaran untuk menolong orang terima kebenaran, adalah tempat-tempat di mana Tuhan telah tetapkan untuk memberikan hujan awal dan hujan akhir. Jadi di mana Tuhan kasih hujannya? Di tempat kita berkumpul, assemblies, dan assemblies tadi apa? Tempat kita feast, namanya assemblies feast. Dan di assemblies itulah Tuhan curahkan hujannya. Di feast lah Tuhan curahkan hujannya. Nggak ada seorang pun kita akan pernah terima meterai Bapa, sementara karakter kita ada satu cacat noda. Artinya kalau kita melanggar 10 hukum, karena kita nggak tahu law Moses, nggak bisa dimeteraikan. Kita harus membersihkan kita punya jiwa dengan kuasa Tuhan. Barulah let rain dicurahkan sebagaimana dicurahkan di hari Pentecost. Dan
Pelateran dicurahkan di mana? Di assemblies, di mana kita berkumpul sama-sama. Dan berkumpul sama-sama namanya apa? Feast. Apa yang terjadi di Pentecost? Di hari Pentecost, mereka satu tempat, assemble. Satu main. Kenapa? Karena doktrinnya sama semua. Jadi pertanyaan saya, apakah Pentecost setelah Kais Salib? Iya. Mereka masih berkumpul setelah Kais Salib. Di feast. Masih. Dan tiba-tiba ada suara dari surga seperti angin memenuhi rumah di mana mereka berdiam. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka sedang assemble pada waktunya. Dan kita tahu assemble itu memperkuat hubungan kita dengan Bapa, dengan satu yang lain. Dan kalau hubungan Bapa, 4 hukum pertama. Hubungan satu lain 6 hukum terakhir. Itu 10 hukum. Ini semua sangat penting untuk keselamatan kita. Ini sedang penggenapan nubuatan. Saudara, nubuatan sedang digenapi. Kalau kita sadar. Dan apa yang terjadi waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa yang terjadi waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus? Mereka, Tuhan menambahkan kepada gereja setiap hari hasil orang-orang berkumpul. Nah, kalau ditambahkan, apa artinya ditambahkan? Ditambahkan artinya tempat di mana mereka asalnya berkurang dan tempat murid-murid bertambah. Kan? Kalau di sana 10, di sini 10, sekarang di sini 11, di sana 9. Di sini 12, di sana 8. Di sini 13, di sana 7. Artinya, setelah umat Tuhan gather together, assemble together, feast together, mengerti law Moses, memelihara statutes and judgment, Kudus dicurahkan menjadi fill. Mereka menjadi full hukum Tuhan. Tuhan datang untuk fulfill. Mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus karena mereka sudah melakukan perintah Tuhan dan Tuhanlah yang bekerja dalam mereka. Barulah pekabaran come out of my people didengar dan keluarlah orang dari di mana mereka nggak bisa lihat kebenaran Tuhan dan bertambahlah gereja yang hidup Kristus dan semua yang keluar adalah orang-orang yang selamat. Hanya orang yang selamat adalah orang yang bisa bergabung dengan gereja Kristus. Dan gereja Kristus adalah gereja yang memelihara 10 hukum. Dengan dia punya status yang judgment. Yang memelihara 10 hukum dengan testimony of Jesus Christ. Inilah gereja yang diselamatkan. Terhadap gereja inilah naga marah. Dan naga akan ditumbangkan pada waktunya oleh kuasa Tuhan yang mana sudah dimiliki oleh seluruh gereja Kristus yang setia sampai kesudahan. Semoga saudara-saudara sudah diberkati pada hari Sabat ini.